Halo, Halo, apa kabar? baik. Tadi kesini sama siapa? Sendirian Oh, aja kebetulan. sendiri. Naik Iya, apa tadi? naik motor Kak. Oh, naik motor. Gimana nih eh, hari ini keadaannya? Ya, mencoba untuk baik-baik aja. Kalau pas sebenarnya ya baik-baik aja. Nah, eh, eh, kakak kesini tujuannya untuk konseling atau mau didengar aja atau jadi teman curhat atau gimana? Saya sih kesini kan kayak kalau untuk didengarin kayaknya enggak juga deh Kak. Soalnya kayak saya mencoba untuk mencari jalan keluar sendiri itu susah gitu. Mungkin dengan kita konsul akan menemukan jalan keluar yang lebih baru. Terus kayak apa tuh masuk di akal. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri ya. Ini saya Ratih Nabila, kamu bisa panggil saya Ratih. Sebelumnya saya boleh tahu nggak kalau kakak tuh kegiatan sehari-harinya apa? Sih cuma di rumah aja sih. Di rumah aja. Mencari-cari kerja juga. Baru lulus SMA ya? Iya. Berarti masih gap year ya? Iya enggak. Terus gimana nih akhir-akhir ini perasaannya? Ya perasaannya ya mungkin karena teman-teman saya tuh yang dekat sama saya tuh udah kayak pada sibuk kuliah juga kan. Saya kan kepala kuliah, jadi saya pikir buat usaha buat tahun depan. Jadi ngerasa kesepian aja sih Kak. Kalau buat nyari teman baru juga saya bingung. Terusnya kan orangnya juga canggungan sama orang. Terus kalau ke tempat yang orang itu saya apa sih merasa cemas kalau dikelilingi orang ternyata. Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu ya, maksudnya kalau misalkan konseling ini kita ada kayak asas-asas gitu, ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kenormatifan. Jadi kamu nggak usah ragu kalau misalkan mau konseling sama saya. Semua yang kamu ceritain ke saya otomatis nggak akan keluar kemana-mana, nggak akan saya ceritakan kemana-mana, hanya kita berdua doang yang tahu masalah ini. Jadi tadi kamu udah cerita sedikit kalau misalkan kamu tuh masih gap year, terus abis itu kamu agak bisa dibilang kayak minder ya, karena teman-teman udah pada punya kesibukan masing-masing, ada yang kuliah, ada yang kerja gitu kan. Mungkin masalah kamu karena itu yang tadi saya tangkap di situ. Apa namanya, kamu kalau di rumah itu ngapain aja? Ya saya sih cuma kayak dengerin musik, scroll TikTok, kayak kalau ada saya lagi naik belajar ya saya belajar, tapi ya nggak terlalu sering juga. Oh iya, sebelumnya kita tuh lupa belum kenalan, nama kamu siapa? Aman saya. Siva. Iya. Oh, kenapa pelan-pelan suaranya? Keluarin aja nggak apa-apa. Saya malu. Nggak apa-apa, karena pertama kali jadi agak canggung ya. Iya. Kamu baru pertama kali juga konseling? Iya. Sama guru BK dulu? Nggak pernah? Belum. Saya takut. Kenapa? Kan kalau guru BK di sekolah-sekolah tuh biasanya cepu kan. Oh. Kalau di sekolah kamu guru BK-nya masih muda atau udah tua? Udah tua. Udah tua. Terus di sekolah kamu guru BK-nya ngapain aja? Maksudnya kayak kegiatannya ngapain? Konseling gitu nggak? Nggak pernah. Marah doang. Aduh. Seharusnya nggak boleh kayak gitu ya. Seharusnya guru BK tuh harus menjadi tempat cerita buat murid-murid sukses. Jadi balik lagi ke topik yang tadi. Kamu kalau misalkan kamu tadi bilang kamu nggak percaya diri kan? Iya. Nggak percaya dirinya tuh gimana? Maksudnya reaksi di tubuh kamu tuh gimana? Apakah kamu kayak jadi keringat dingin atau kan gimana? Ya saya kayak takut salah ucap sih, kayak nyakitin hati orang ataupun kayak. Jadi mungkin yang ada di otak kamu kayak overthinking gitu ya? Kalau saya ngucap ini nanti orang mikir gimana ya teman saya, atau kayak malah nanti saya jadi bikin orang sakit hati. Sebelumnya saya boleh tanya nggak, kenapa kamu bisa kayak bersikap atau bersifat seperti itu? Apakah ada
kayak trauma masa kecil atau enggak apa atau bagaimana, kamu boleh ceritain nggak? Ya, mungkin dulu sih Kak, pas SD kayak saya agak dibully gitu. Dibully sama Iya. teman SD. Iya, Hmm. terus kan juga saya kurang dekat sama orang tua saya, Mm-mm. jadi saya jarang ngobrol sama orang lain kecuali sama teman-teman kosan saya memang dekat sama teman-teman sama saya, kan mereka juga udah pada sibuk, jadi saya nggak punya teman ngobrol ataupun sekadar cerita. Kalau boleh tahu, dibulinya seperti apa gitu? Apakah verbal, apakah fisik? Kalau verbal apakah ucapan doang atau sampai fisik atau gimana? Ya kebanyakan sih verbal aja sih Kak, nggak tahu mereka bercanda saya yang juga serius, nggak tahu gimana, soalnya kan saya juga nggak dekat juga sama mereka, tapi kayak omongannya yang menyakitin itu gitu. Kalau boleh tahu contoh omongan yang paling menyakit yang menurut kamu ini apa? Ya Dikatain apa misalkan kamu? kan kayak saya agak salah matang kan Kak. Kayak mereka tuh nggak mau gue duduk samanya, nanti gue kurang ketemu. Aduh, Misalnya padahal kan manis ya kalau iya manis gitu, kayak ten kulitnya mandi luar negeri kan iya banyak yang suka malah. Wah, kamu cuman salah negara ini udahnya. iya Terus jadi karena itu mungkin yang bikin kamu berpikiran kalau misalkan tuh saya jelek mungkin kayak gitu ya. iya. Terus kan pas SMP juga saya mencoba untuk berbaur. Nah, malah saya jadi ngebully anak orang. Oh, karena kamu ini menurut yang pernah saya tanganin juga, kalau misalkan orang yang pernah dibully itu pasti dia akan menjadi pembuli. Iya. Jadi saya pas akhir-akhir ini habis itu saya mikir, kok saya dulu dibully sekarang saya ngebully, padahal saya nggak maksud untuk ngebully. Mungkin ya itu juga mungkin teman buat cerita, jadi kayak gitu. Mungkin karena kamu di SMP itu baru dapat teman yang benar-benar teman, jadi kamu meluapkan semua apa yang kamu mau omongin dulu, yang kamu tahan-tahan gitu kali ya. Terus kamu mau cerita itu aja? Iya sih. Nah, boleh saya kasih saran nggak? Boleh misalkan. Kamu yang tadi kamu bilang kamu kegiatannya di rumah cuma ya masih nunggu gitu-gitu ya. Menurut saya karena kamu masih bisa dibilang kayak malu-malu, nggak percaya diri seperti itu, menurut saya kamu harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi deh. Kayak misalkan contohnya kan sekarang banyak nih kayak seminar-seminar, webinar. Kalau misalkan kamu masih takut, kamu bisa ikut webinar dulu karena online. Nah, kamu bisa ikut webinar dulu, kamu misalkan tentang kayak psikologi bisa, jadi kamu bisa mengetahui diri kamu sendiri dulu gitu kan. Nah, kamu kalau misalkan emang di tahap webinar itu udah clear, udah bisa, kamu bisa naik lagi tahapnya ke seminar. Kalau seminar kan kita harus ke tempatnya gitu kan, harus ke tempatnya. Jadi dapat relasi lagi, dapat teman baru. Bisa jadi kamu misalkan direkomendasiin kampus dari teman-teman itu, bisa jadi karena organisasi. Jadi kamu bisa banyak dapat pengalaman lah di luar kampus atau di luar pekerjaan, daripada kamu setahun ini cuman di rumah aja gitu kan, cuman ya main HP atau apa. Kan lebih baik digunakan waktunya untuk hal-hal yang positif kayak tadi. Nah, kalau untuk yang tadi kamu bilang kamu gak percaya diri, kamu itu cantik, kamu tuh cantik banget, terus Makasih banget. ya, kamu jangan merendahkan diri kamu. Sekarang kamu memperbaiki diri kamu aja gitu. Kamu bisa pakai skincare, pakai apapun itu, kayak make up. Sekarang banyak, walaupun kita kulit kita berbeda, karena kan kulit manusia juga berbeda-beda kan. Tapi kalau misalkan dilihatnya tuh bersih, cantik, walaupun kulitnya tan, itu menurut saya tetap cantik. Asal kamu bisa merawat diri gitu sih. Atau enggak ya bisa juga ikut seminar-seminar yang kecantikan gitu bisa. Ya kan udah banyak tuh
disponsori dari brand-brand kayak Emina dan sebagainya gitu kan. Itu udah banyak banget yang bekerja sama di bidang itu kan. Ada lagi yang mau diceritain nggak selain itu? Enggak sih, kalau udah cukup. Sarannya juga kayaknya saya belum kepikiran, tapi karena kayak saran kayak gitu saya jadi ya mencoba untuk cari-cari seminar lagi, mungkin juga saya dapat teman baru, terus juga ilmu baru buat nanti saya bisa implementasi di kampus atau di kehidupan pribadi saya. Kamu itu sebenarnya dari yang saya tadi kita udah omongin, maksudnya kita komunikasi itu sebenarnya kamu tuh pintar kamu tuh tertata gitu bahasanya, tapi karena kamu malu jadi suaranya pelan, terus juga ya malu-malu lah, mungkin karena emang tadi ya banyak trauma-trauma tadi gitu. Ya itu sih yang tadi saya bilang, semoga aja saran-saran yang tadi saya bilang itu bisa istilahnya kayak mempan lah di kamu. Untuk itu sih pertemuan hari ini cukup itu aja dulu. Kalau misalkan kamu nanti saya kabarin lagi untuk pertemuan selanjutnya di hari yang sama, di jam yang sama, tapi minggu depan ya. Jadi kita berkala dulu, misalkan atau enggak 2 minggu kemudian juga nggak apa-apa, senyamannya kamu aja, nanti kamu bisa WA saya. Terus nanti kamu bisa cerita sama saya, misalkan pengalaman selama 2 minggu itu kamu udah ikutin webinar apa aja nih, gimana nih maksudnya perasaan kamu gimana setelah mengikuti webinar itu gitu ya. Cukup? Udah gitu. Makasih ya Kak sebelumnya. Ya.